Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi terbaru yaitu terkait pengumuman final hasil seleksi P3K di tahap yang pertama. Nah, jadi ini sudah resmi ya teman, sudah resmi apakah teman-teman benar-benar dinyatakan lolos atau tidak. Dan jika teman-teman dinyatakan lolos, maka nantinya teman-teman langsung melakukan pemberkasan ataupun mengisi daftar riwayat hidup di sscsnbkn.go.id. Dan buat teman-teman yang dinyatakan tidak lolos, maka nantinya teman-teman akan memilih kembali formasi di tahap yang kedua. Nah, kita langsung saja cek teman-teman. Kita login. Nah, teman-teman tinggal masukkan saja NIK dan juga password yang sudah didaftarkan. Nah, ini dia teman-teman, akun SSCSN milik salah satu pelamar. Kita langsung saja scroll ke bawah teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, ada ucapan, "Selamat, Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2021. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K. Harap memantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup." Nah, jadi ini sudah resmi dinyatakan lulus ya, teman. Jadi selanjutnya teman-teman tinggal melakukan pemberkasan, yaitu mengisi daftar riwayat hidup di portal sscsnbkn.go.id. Jadi buat teman-teman sering-sering pantau akun masing-masing dan juga pantau website instansi masing-masing dan juga teman-teman pantau di website p3k.kemendikbud.go.id karena informasi-informasi terkait pemberkasan nantinya akan diumumkan di website tersebut ya teman. Jadi buat teman-teman sering-sering pantau untuk pengisian daftar riwayat hidup ini. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh pelamar yang dinyatakan tidak lolos ya teman. Pelamar yang dinyatakan tidak lolos seleksi ASN P3K tahun 2021. Ini setelah pasca sangga, kita lihat di sini. "Maaf, Anda tidak lolos seleksi CASN 2021. P3K Guru tahap 1. Masa sangga sudah berakhir." Nah, jadi ini masa sangga sudah tidak ada lagi ya teman, sudah berakhir. Alasan sangga, "Pada masa sangga ini saya mengajukan permohonan untuk memperbaiki nilai karena ada kesalahan perhitungan. Seharusnya saya mendapat afirmasi sertifikat pendidik afirmasi A sehingga nilai kompetensi teknis 100% ataupun 500 poin. Jumlah total nilai ujian kompetensi 710. Kemudian jawaban Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, penambahan afirmasi sertifikasi. Anda masih dapat mengikuti seleksi tahap yang kedua." Nah, jadi ini dia teman-teman contoh pelamar yang sanggahannya ditolak ataupun pelamar yang dinyatakan tidak lolos P3K di tahap yang pertama. Nah, buat teman-teman yang dinyatakan tidak lolos seperti ini, maka teman-teman bisa mengikuti kembali ataupun bisa memilih kembali formasi di SSCSN, yaitu formasi yang masih belum terpenuhi di tahap yang pertama. Jadi nanti teman-teman memilih kembali. Untuk pemilihan ini kemungkinan besar sama teman-teman dengan pemilihan formasi di tahap yang pertama, yaitu teman-teman tinggal memilih saja. Nantinya akan ada beberapa opsi ya teman, sekolah mana saja yang bisa dilamar. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lolos P3K di tahap yang pertama, maka teman-teman bisa memantau website di instansi masing-masing yang dilamar. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa cek di layanan informasi, kemudian teman-teman pilih kontak instansi. Nah, teman-teman tinggal ketikkan saja nama instansinya, misalkan. Nah, ini dia teman, sudah muncul instansi yang kita cari, yang mana di sini ada website instansi dan juga ada media sosialnya teman. Ada media sosialnya baik itu Instagram maupun Telegram. Nah, teman-teman bisa pantau di media sosial tersebut ataupun di website masing-masing instansi. Karena informasi-informasi yang berkaitan dengan pemberkasan ini nantinya akan diumumkan juga di website instansi ya teman. Nah, jadi buat teman-teman sering-sering pantau website tersebut. Kemudian selanjutnya di sini juga ada postingan dari Bapak Abi Ridwan ya teman, khusus bagi guru honorer yang dinyatakan lolos. Kita lihat di sini. "Untuk Anda yang berstatus L, silahkan cek peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 tentang juknis pengadaan P3K. Siapkan dokumen terkait baik hard maupun soft copy, ikuti petunjuk BKD atau BKPP atau BKPSDM, cek berkala web dan medsos mereka. Jangan kepoin Bapak ini." Nah, jadi buat teman-teman yang dinyatakan lolos bisa cek
Peraturan BKN nomor 18 tahun 2020. Dan untuk pemberkasan arahan dari Bapak Abirwan, teman-teman menunggu petunjuk dari BKD, BKPP, atau BKPSDM. Jadi teman-teman tinggal menunggu saja petunjuk ataupun arahan dari BKD masing-masing instansi yang dilamar. Jadi seperti itu, nantinya akan diumumkan ya teman. Diumumkan apa saja yang perlu dipersiapkan, syaratnya bagaimana, dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman tinggal menunggu saja. Kemudian selanjutnya kita langsung saja cek ya teman, peraturan BKN nomor 18 tahun 2020. Nah, ini dia teman, admin sudah mendownloadnya. Peraturan BKN nomor 18 tahun 2020. Nah, kita langsung saja teman, langsung ke pengangkatan P3K. Nah, ini dia teman, pasal 30. Pengangkatan menjadi P3K dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut. Nah, jadi ini dia tahapannya teman, tahapan untuk diangkat menjadi P3K. Poin yang A, dalam waktu paling lama 30 hari kerja setelah menerima penetapan nomor induk P3K dari Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN. Yang pertama, PPK dan calon P3K menandatangani perjanjian kerja yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. Nah, jadi apabila nanti teman-teman sudah menerima nomor induk P3K, maka selanjutnya teman-teman akan menandatangani perjanjian kerja. Kemudian yang nomor 2, PPK menetapkan keputusan pengangkatan P3K yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 12A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. Dalam hal terdapat perpanjangan perjanjian kerja, keputusan pengangkatan P3K masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja. Kemudian poin yang B, dalam hal kebutuhan pengangkatan P3K ditetapkan secara kolektif, yaitu secara keseluruhan bersama-sama, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 12B dan lampiran 12C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. Kemudian yang C, keputusan pengangkatan P3K sebagaimana dimaksud pada huruf A atau huruf B disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN di lingkungan wilayah kerjanya dan pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat sebelum P3K yang bersangkutan melaksanakan tugas. Poin yang D, P3K ditugaskan atau ditempatkan pada unit kerja yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan untuk yang bersangkutan. Kemudian yang E, gaji dan atau tunjangan P3K dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan melaksanakan tugas berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas SPMT. Nah, jadi nanti gaji ataupun tunjangan P3K ini akan dibayarkan setelah teman-teman menerima surat SPMT, yaitu surat pernyataan melaksanakan tugas. Jadi seperti itu. Kemudian yang F, pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf E sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. Surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT sebagaimana dimaksud pada huruf E tidak boleh berlaku surut dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan penetapan keputusan pengangkatan menjadi P3K. P3K yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, gaji dan atau tunjangan dibayarkan mulai bulan berkenaan. P3K yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, gaji dan atau tunjangan dibayarkan mulai bulan berikutnya. Nah, jadi seperti itu ya teman, tahapan untuk pengangkatan menjadi ASN P3K. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.